Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kartika dengan NIM 0102 118 2328 128. Kelas L2 Indralaya, Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai teori Keynes dan post-Keynes dalam perkembangan ekonomi makro. Nah, jadi dalam perkembangan teori ekonomi makro, itu tidak dapat dilepaskan dari perubahan kondisi ekonomi dunia yang terjadi sepanjang sejarah. Pada awalnya itu, pemikiran ekonomi didominasi oleh teori klasik yang berkembang sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Nah, teori ini beranggapan bahwa mekanisme pasar bebas itu mampu menciptakan keseimbangan ekonomi secara otomatis melalui penyesuaian harga dan upah. Namun, dalam praktiknya, perekonomian dunia itu pernah mengalami krisis besar yang menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu bekerja secara sempurna. Nah, krisis tersebutlah yang dikenal sebagai Great Depression yang terjadi pada akhir dekade 1920-an hingga awal 1930. Nah, krisis ini menyebabkan penurunan produksi secara drastis, meningkatnya tingkat pengangguran, serta runtuhnya banyak lembaga keuangan. Pada kondisi ini, tidak dapat dijelaskan oleh teori klasik yang pada saat itu mendominasi pemikiran ekonomi. Oleh karena itu, muncul pemikiran baru yang mencoba memberikan penjelasan terhadap fenomena tersebut. Nah, salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam bidang ini itu adalah John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang kemudian mengembangkan teori baru mengenai perekonomian makro ini tadi. Nah, Keynes tersebut memperkenalkan gagasannya melalui bukunya yaitu yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936, yang mana buku ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi makro modern karena mengubah cara pandang para ekonom mengenai bagaimana perekonomian itu bekerja. Nah, dalam teorinya, Keynes itu menekankan bahwa tingkat output, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja itu sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat dalam perekonomian. Lalu, ada pun pengertian teori Keynes. Nah, teori Keynes ini merupakan teori ekonomi makro yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat yang terjadi dalam masyarakat, yang mana permintaan agregat merupakan total pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, menurut Keynes ini, ketika permintaan agregat dalam suatu perekonomian itu meningkat, maka produksi barang dan jasa itu juga akan meningkat, sehingga perusahaan itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Nah, sebaliknya, jika permintaan agregat itu menurun, maka perusahaan juga akan mengurangi produksi dan tenaga kerja, sehingga pengangguran itu akan meningkat. Pandangan ini berbeda dengan teori klasik yang beranggapan bahwa pasar akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. Keynes berpendapat bahwa dalam kondisi tersebut, pada kondisi tertentu perekonomian itu dapat mengalami ketidakseimbangan dalam jangka waktu yang lama, terutama ketika masyarakat itu cenderung menahan konsumsi dan investasi karena ketidakpastian ekonomi. Nah, oleh karena itu, Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Lalu ada pun latar belakang lahirnya teori Keynes itu. Lahirnya teori Keynes ini tidak terlepas dari kegagalan teori klasik dalam menjelaskan krisis ekonomi yang terjadi pada masa Great Depression. Nah, pada masa tersebut banyak negara itu yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang sangat besar, seperti produksi industri yang menurun secara drastis, tingkat pengangguran yang tajam, dan daya beli masyarakat itu yang mengalami penurunan yang signifikan. Yang mana pada teori klasik yang berkembang pada masa itu beranggapan bahwa pasar tenaga kerja itu akan selalu mencapai keseimbangan melalui mekanisme penyesuaian upah. Nah, jadi jika terjadi pengangguran itu, maka upah tuh akan turun, sehingga perusahaan itu akan kembali mempekerjakan tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya itu, penurunan upah itu tidak mampu mengembalikan keseimbangan pasar tenaga kerja, yang mana pengangguran itu tetap akan tinggi dan aktivitas ekonomi itu terus menurun.
Nah, Keynes kemudian mengkritik asumsi tersebut dan menyatakan bahwa masalah utama dalam perekonomian itu bukan terletak pada sisi penawaran, melainkan pada sisi permintaan. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka perusahaan tidak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi, meskipun biaya tenaga kerja itu turun. Oleh karena itu, Keynes menekankan bahwa peningkatan permintaan agregat merupakan kunci untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Salah satunya itu persamaan dasar dalam teori Keynes adalah persamaan pendapatan nasional yang menunjukkan bahwa pendapatan suatu negara merupakan hasil dari total pengeluaran dalam perekonomian. Nah, rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yang mana pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional itu terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta selisih antara ekspor maupun impor atau sektor luar negeri, yang mana setiap perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu yang kedua, teori post-Keynesian. Setelah Keynes meninggal dunia, pemikirannya itu terus berkembang melalui kontribusi para ekonom yang dikenal sebagai aliran post-Keynesian. Nah, aliran ini berusaha mempertahankan inti pemikiran Keynes sekaligus mengembangkan analisis yang lebih luas mengenai dinamika ekonomi modern. Tokoh-tokoh yang penting dalam aliran post-Keynesian antara lain itu yang pertama John Robinson, yang kedua itu Nicholas Calder, yang ketiga itu Michal Kalecki, dan yang keempat itu Hyman Minsky. Yang mana para ekonom ini menekankan bahwa perekonomian kapitalis itu tidak selalu stabil dan sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian masa depan serta dinamika sistem keuangan. Nah, salah satu kontribusi yang penting itu dari aliran post-Keynesian adalah teori ketidakstabilan keuangan yang dikemukakan oleh Hyman Minsky. Nah, menurut Minsky ini, periode stabilitas ekonomi itu yang panjang dapat mendorong perilaku spekulatif di sektor keuangan, yang mana ketika investor itu menjadi terlalu optimis, mereka cenderung meningkatkan penggunaan utang. Nah, untuk membiayai investasi, kondisi ini tuh dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem keuangan yang pada akhirnya itu memicu krisis ekonomi. Kemudian ada penelitian empiris mengenai teori Keynes. Nah, sejumlah penelitian empiris ini menunjukkan bahwa konsep permintaan agregat yang dikemukakan oleh Keynes itu masih relevan dalam menjelaskan dinamika ekonomi modern, yang mana banyak studi mengenai negara berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh konsumsi domestik, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan permintaan agregat, perekonomian itu dapat mengalami resesi yang berkepanjangan jika tidak ada intervensi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan stimulus fiskal itu sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui peningkatan belanja publik atau pengurangan pajak. Nah, adapun contoh penerapan kebijakan Keynesian dapat dilihat tuh pada berbagai krisis ekonomi global, termasuk krisis keuangan pada tahun 2008 dan pada krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, dalam kedua kejadian tersebut, banyak pemerintah itu yang meningkatkan pengeluaran publik untuk menjaga kestabilitasan ekonomi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.